الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh dimuliakan Allah. Kita lanjut mudzakarah fikih ngaji. Kita buka majelis kita dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila diyadil jami'an. Ya nazarat ya fa'amdila fi Allah. Wa sayyidina al-Malibar ya Allah. Ila Abdurrahman Nukni. اللهم ارحمنا بما في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk Kitabul Haji wal Umrah. Kitab menerangkan haji dan umrah. Ini sudah masuk kepada rukun Islam yang kelima. Kita sudah pernah bahas tentang sholat, sudah bahas tentang puasa, zakat. Kemudian sekarang masuk kepada yang kelima, yaitu haji wal umrah. Syahadat ya kita bahas di Aqidatul Awam. Langsung aja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju, haji bi fathi awalihi wa kasrihi. Boleh bacanya al-hajju, boleh dengan fathah, wa kasrihi di kasrah boleh, al-hijju juga boleh. Lughatan secara bahasa al-qasdu artinya adalah menyengaja. Au kathratuhu ila man yu'azzamu, atau seringnya menyengaja, seringnya pergi kepada orang yang diagungkan. Itu secara bahasa. Pokoknya haji itu artinya menyengaja pergi. Nah itu secara bahasa. Tapi maksudnya yang secara syariat, secara istilah fikih, maksudnya haji apa? Qasdul ka'bati lin nusukil ati bayan. Qasdul ka'bati lin nusuk. Sengaja menuju ke Ka'bah untuk mengerjakan manasik atau ibadah-ibadah tertentu. Jadi ada orang yang nggak sengaja ke Mekah, mungkin dia kesasar atau gimana, nah, maka itu nggak disebut haji. Tapi kalau haji ya ada namanya qasdu. Qasdu itu artinya menyengaja, dia sadar ya memang niatnya ke sana, kemudian untuk mengerjakan amalan-amalan yang tertentu. Atau ada orang menyengaja menuju Ka'bah, tapi tidak untuk manasik, tidak untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu, maka juga tidak dikatakan haji. Bahwa haji itu ruknun min arkanil Islam, adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wa fardun, dan sebuah kefarduan, sebuah kewajiban, maklumun yang bisa diketahui, minad dini, termasuk dalam bagian agama, bid darurati, secara spontan. Setiap orang yang Islam itu sudah mengetahui kewajibannya haji itu secara spontan. Maksudnya hampir tidak ada orang Islam yang nggak tahu bahwa haji itu wajib. Nah, itu namanya maklum minad dini bid darurah. Jadi ada amalan-amalan yang sesuatu yang maklum minad dini bid darurah. Nah, itu kalau kita menentang itu, maka naudzubillah bisa keluar dari Islam. Fayakfuru, maka bisa jadi kufur, mungkiruhu, orang mengingkari kewajibannya haji. Karena kewajibannya haji itu sesuatu yang diketahui secara spontan, maksudnya semua orang tahu, kecuali memang orang yang mungkin baru masuk Islam dan kondisinya itu jauh dari para ulama, atau mungkin jauh dari informasi tentang Islam. Itu dikecualikan. Tetapi kalau secara umumnya orang Islam ya, ini sudah tahu bahwa haji itu wajib dan maklum minad dini bid darurah. Wal aslu, dalilnya fihi, tentang haji itu, al-kitabu, adalah Al-Quran, wa sunnatu, dan dari hadis juga ada, wal ijma'u, dan kesepakatan seluruh para ulama.
Wassalatu, sedangkan salat 5 waktu, afdalu, lebih utama, minhu, dari haji. Sebagian ulama ini khilaf ya, sebagian ulama mengatakan mana lebih utama antara salat 5 waktu dengan haji. Sebagian ulama mengatakan salat lebih utama. Sebagian lagi mengatakan haji itu lebih utama. Tapi dua-duanya sama-sama fardu. Maksudnya ketika kita sama-sama mampu untuk mengerjakan kedua-duanya, wajib dikerjakan dua-duanya. Tidak boleh saya haji aja, nggak usah sholat. Nah itu maksudnya ini hanya perbandingan afdoliyah saja. Mana yang lebih utama antara sholat dengan haji. Karena di sebagian ulama mengatakan bahwa haji itu mengampuni seluruh dosa. Dosa besar, dosa kecil, bahkan dosa-dosa yang kaitannya dengan hak adami. Misalnya seperti hutang atau mungkin kezaliman, dengan syarat dia punya niat, punya azam untuk melunasi atau minta maaf kepada orang-orang yang bukan berarti dia tahu bahwa haji itu mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali terus dia bisa seenaknya sebelum haji semena-mena, bukan. Dengan syarat dia sudah ada azam, kemudian belum sempat tobat atau belum sempat minta maaf, belum sempat melunasi hutang-hutangnya atau melunasi hak-haknya kepada orang Islam yang lain yang pernah dia zalimi, ternyata dia sudah mati duluan. Nah, itu diampuni. Dalam sebagian riwayat, sebagian lagi mengatakan bahwa haji hanya mengampuni dosa-dosa besar dan kecil yang kaitannya dengan hak Allah saja. Tapi kepada hak adami, kepada hak manusia tidak diampuni kecuali minta ikhlas ataupun membayar hak-hak mereka. Wa furidho, dan kapan difardukan ini haji? Fi sanati sadisati minal hijrah fil asah. Menurut pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, yang dikukuhkan adalah difardukan pada tahun ke-6. Jadi 6 tahun setelah pindah ke Madinah baru ada perintah, baru hukumnya haji itu fardu. Tapi haji ini termasuk amalan atau ibadah yang tua, paling tua. Bahkan mulai Nabi Adam itu sudah ada haji. Kemudian nabi-nabi selepas Nabi Ibrahim semuanya haji. Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah juga sudah sering haji ke Baitullah. Sebelum hijrah itu, setiap tahun, waktu masih di Mekah, setiap tahun haji terus. Tetapi dikatakan bahwa haji ini sebagai amalan yang fardu, maka itu mulai tahun ke-6. Jadi 6 tahun selepas pindah ke Madinah, baru walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dinyatakan bahwa haji itu fardu. Haji itu wajib bagi orang yang mampu. Jadi memang sebelum Nabi Muhammad SAW memang sudah ada orang haji itu ada. Nah, cuman penertiban amalan-amalan orang tawaf begitu itu sudah ada. Tetapi waktu dulu karena orang jahiliyah ya, sebagian bahkan mengatakan tawaf mereka dengan telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa segala macam, karena merasa memang Baitullah ini tempat suci, sehingga mereka mensucikan dari semua. Jadi kayak orang baru lahir tuh loh, jadi tidak ada sehelai benang pun, ya telanjang itu tawaf di Baitullah. Jadi difardukannya haji di dalam Islam itu tahun berapa? Tahun ke-6 Hijriah. Jadi selepas pindah ke Madinah 6 tahun, tahun ke-6 baru difardukan haji. Wakila, ada pendapat lain mengatakan fit tasi'ah, di tahun yang ke-9. Wa kana sallallahu alaihi wasallam Nabi yahujju qabla an yuhajira, sebelum beliau hijrah, yahujju, beliau haji kulla sanatin, setiap tahun. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah kan 13 tahun di Makkah, itu tiap tahun haji. Qabla nubuwati, sebelum kenabian, sebelum beliau diangkat jadi nabi, sebelum umur 40 tahun, wa ba'daha, dan selepas kenabian. Jadi amalan haji itu memang sudah ada lama, tua. Maksudnya kayak, karena kan haji itu pada dasarnya napak tilas ya.
sebagian besar amalan-amalan haji itu adalah niru-niru amalan Nabi Ibrahim. Ya sa'i, lempar jumroh, kan begitu. Adapun tawaf itu memang sudah amalan yang tua. Nabi Adam pun sudah pernah tawaf di Baitullah. Walaupun bangunannya belum seperti sekarang, tetapi inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Baitullah pertama kali di bumi itu ya Ka'bah itu. Nah, tetapi baru pondasi saja, baru Allah tetapkan inilah Baitullah tempatnya. Tetapi selepas zaman Nabi Ibrahim, baru wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi pondasi itu ditinggikan sama Nabi Ibrahim, dibangun. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, tapi pondasi Ka'bah atau titiknya Ka'bah itu memang sudah ditentukan sama Allah. Nah, sehingga nabi-nabi dulu ya tawaf di situ. Walaupun tidak sama amalannya dengan haji yang seperti sekarang. Tentu apalagi sebelum Nabi Ibrahim, ya mungkin belum ada lempar jumroh, belum ada sa'i dan seterusnya. Wala yajibu bi asli syar'i illa marratan fil umri. Haji tidaklah wajib kecuali satu kali saja dalam seumur hidup. Jadi wajibnya haji itu satu kali saja selama seumur hidup. Selepas selesai mengerjakan haji sekali, maka gugur sudah kewajiban haji dia. Tuntutan untuk haji. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya kenapa? Dalilnya dari mana kok dikatakan bahwa haji cukup sekali? Li'annahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahujja. Beliau tidak haji ba'da fardhihi, selepas difardukannya haji, illa hajjatul wada, kecuali satu kali haji, yaitu haji wada saja. Gitu. Jadi beliau dapat kefarduan haji itu tahun ke-6 di Madinah, gitu. Tetapi beliau haji terakhir tahun ke-10 baru haji. Dan itu cuma sekali aja Nabi haji, begitu datang ayat selepas datang ayat yang memfardukan haji, beliau haji cuma sekali, haji wada. Tetapi beliau sebelum ada perintah haji itu wajib, beliau sudah haji setiap tahun, kan begitu. Jadi selepas turunnya ayat mengenai fardunya haji, beliau haji cuma sekali saja, itu haji wada. Padahal ya beliau mampu juga, dan juga sahabat-sahabat yang kaya-kaya, yang mudah-mudah, yang mampu juga belum haji langsung secara spontan, langsung diwajibkan langsung berangkat haji, enggak. Tetapi beliau mengakhirkan sampai tahun ke-10, sampai tahun beliau wafat, haji wada saja, haji terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza wajaba, apabila wajib haji itu ala syakhsi, kepada seseorang. Ketika seseorang sudah memenuhi persyaratan haji, maka dia statusnya wajib haji. Gitu. Lam yalzamhu, haji tidak wajib ke atasnya tidak wajib atasnya al-fauru, segera bihi, untuk mengerjakan haji. Begitu orang tiba-tiba kaya, tiba-tiba dia punya kemampuan untuk haji, maka apakah langsung tahun itu juga dia wajib haji? Lam yalzamhu, tidak wajib secara langsung. Bal yajuzu, bahkan boleh, takhiruhu, mengakhirkan, min sanatin ila sanatin, dari tahun ke tahun, bisyartil azmi, dengan syarat azam, dengan syarat niat, maksudnya dengan tekad yang kuat, saya akan haji. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak wajib faur itu seketika. Sekarang dapat duit, kaget misalkan langsung, tidak wajib, tapi boleh, saya nanti tahun kapan gitu haji. Tetapi dengan syarat memang dia punya bayangan, yaitu punya zon atau punya prasangka kuat dia masih hidup di tahun-tahun itu. Dan dia nggak punya sakit yang parah, ataupun umurnya juga masih mencukupi untuk niat dia tahun keberapa misalkan. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak niat, gitu, dia mampu, kemudian dia nggak niat untuk haji,
kemudian dia wafat, maka dia punya hutang haji. Dia dosa. Wadzalika dalilnya kenapa? Dalilnya dari mana? Kok tidak wajib seketika? Ya tadi itu, li'anna faridatul haji, karena kefarduan haji nazalat sanata sittin min hijrah, turun pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, wa akharahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi enggak langsung hijrah tahun ke-7 atau tahun ke-6 itu langsung, atau tahun ke-8. Justru beliau tahun ke-10 baru haji. Wa akharahun Nabi mengakhirkan haji. Wa mayasiru ashabi, dan sahabat-sahabat yang mampu-mampu juga mereka mengakhirkan haji ila sanati ashrin min ghairi syughlin biqitalin wala khaufin min adu. Padahal ya tidak ada kesibukan perang juga, tidak ada rasa takut dari musuh juga, ya nggak ada uzur apa-apa, tapi beliau mengakhirkan haji sampai tahun ke-10. Maksudnya ini dalam hal tidak wajib secara spontan, tapi tetap kondisi dia sudah punya kewajiban haji, itu nggak berubah, gitu, nggak berubah. Maksudnya dia tiba-tiba sudah punya kemampuan haji, maka dia punya hutang haji, cuman tidak langsung diperintahkan berangkat secara langsung waktu itu juga. Allahu Akbar. Wa huwa haji itu minasyara'il qadimah, termasuk syariat-syariat yang tua, yang lama. Ruwiya, dari riwayat meriwayatkan anna Adam alaihissalam, sungguhnya Nabi Adam alaihissalam hajja arba'ina hajjatan, beliau pernah haji sebanyak 40 kali haji, minal Hindi, dari India, masyian, berjalan kaki. Ini ada riwayat ya, wallahu alam kebenarannya. Riwayat Nabi Adam tuh turun dari surga tuh turunnya di India. Turun di India. Nah, kemudian beliau dari India itu haji 40 kali jalan kaki menuju ke Mekah, 40 kali. Nah, ini riwayat mengatakan demikian. Wa anna Jibril qala lahu, dan malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Adam. Malaikat Jibril cerita kepada Nabi Adam, innal malaika, sungguhnya malaikat, kanu, mereka semua, yatufuna qablaka, sebelum kamu ya Adam, sebelum kamu datang ke dunia ini, mereka para malaikatnya tawaf keliling Ka'bah itu, bihadzal baiti, di Baitullah ini, sab'ata alafi sanatin, 7.000 tahun lamanya. Itu sudah 7.000 tahun dibuat tawaf oleh malaikat. Sebelum Nabi Adam, malaikat-malaikat dah tawaf duluan. Wa qala Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Ishaq mengatakan, lam yab'atsillahu ta'ala nabiyyan ba'da Ibrahim alaihissalam, tidaklah Allah mengutus nabi selepas Nabi Ibrahim, illa waqad hajjal baita, kecuali mereka semua haji ke Baitullah selepas Nabi Ibrahim, karena ini syariat disempurnakan dengan amalan-amalan Nabi Ibrahim. Wa ammal umrah, sekarang umrah. Haji dan umrah itu amalannya mirip-mirip. Haji itu amalannya dengan umrah sama. Bedanya cuman umrah tuh nggak ada wukuf. Haji itu rukunnya berapa? Rukun cuma 6, gitu. Ada ihram, wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Udah, itu saja. Umrah juga sama, cuman bedanya nggak ada wukuf. Selesai. Wa amal umrah itu, adapun umrah, fal azhar, menurut pendapat yang kuat, pendapat yang dikuatkan, dikukuhkan dalam madhab kita, madhab Syafi'i, annahu, sungguhnya umrah fardun, juga fardu wajib, kal haji, sebagaimana haji. Umrah juga wajib dikerjakan seumur hidup sekali ketika punya kemampuan. Wala yughni anha al-hajju, haji belum mencukupi dengan umrah. Saya sudah haji, tapi kalau belum umrah, maksudnya belum umrah, maka belum mencukupi. Tapi kan kalau haji kita di Indonesia ini kan memang sudah dipaketkan dengan umrah, kan tamattu kan begitu. Nah, jadi sudah langsung haji dan umrah. Nanti cara-cara mengerjakan haji kita bahas berikutnya. Wa ini istamala 'alaiha, walaupun amalan-amalan umrah itu sama, termasuk dengan amalan-amalan haji. Kan gitu. Kalau haji kan berarti lengkap semua, amalan-amalan umrah juga masuk. Bahkan ditambah ada wukuf di Arafah lagi. Tetapi kalau dia belum memang ihram untuk umrah, ya belum mencukupi, dianggap belum umrah. Maka umrah juga wajib seumur hidup sekali.
Oh, Allahu Akbar. Wa warada fi fadlihima ahaditsu katsirah. Apa fadilahnya haji dan umrah? Banyak sekali hadis-hadis. Ma rawahul Bukhari wa Muslim, hadis Bukhari Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang haji dan dia tidak mengucapkan kata-kata kotor dan dia tidak mengerjakan keburukan-keburukan, maksiat-maksiat, maka dia kembali pulang ke rumah seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Bersih, tak ada dosa. Wa anhu aidan, dari Nabi juga, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah yang berikutnya adalah kafarah, adalah penebusan dosa yang terjadi di antara kedua umrah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima, haji yang sempurna, tidak ada balasan bagi orang yang mengerjakannya kecuali surga. Dan banyak lagi hadis-hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan haji dan umrah. Di sini wahal mukaffiru bil haji saghairu faqat am yashtamilu takfir bil al-kaba'ir wat tabi'at. Apakah yang diampuni dengan haji itu dosa-dosa kecil saja atau termasuk dosa besar dan tabi'at? Tabi'at itu dosa-dosa yang kaitannya dengan manusia. Wajhan, ada dua pendapat. Yang pertama anna takfir ya'ummus shaghair wal kabair wat tabi'at. Tadi itu bahwa yang pertama mengatakan haji itu mengampuni seluruh dosa, kecil, besar, bahkan yang kaitannya dengan manusia. Yaitu siapa yang diampuni seperti ini? Man mata fi hajjihi, orang yang mati dalam kondisi haji. Jadi maksudnya dalam dia selepas menunaikan haji langsung mati, gitu. Wa qabla tamakkunihi min wafaitil katabi'at, dan dia belum sempat atau belum mampu untuk melunasi hak-hak adami yang belum dia kerjakan. Nah, mungkin dia punya, ya belum minta maaf dengan orang-orang yang dia zalimi atau pernah dia sakiti. Itu namanya tabiat. Dia sudah azam, kemudian tapi belum mampu, belum sempat, mati duluan, maka diampuni semuanya. Itu keutamaan haji. Itu pendapat pertama mengatakan demikian. Kemudian yang kedua mengatakan al-mukaffaru huwa shaghairu faqat. Yang kedua mengatakan bahwa yang diampuni oleh haji adalah dosa-dosa kecil saja. Tetap dosa besar diampuni hanya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faslun fi man yajibu alaihi al-hajj wal umrah. Siapa saja yang wajib haji dan umrah? Siapa yang punya kewajiban haji dan umrah itu? Innama yajibani ala muslimin wa mukallafin hurrin mustati'in lahuma. Yang wajib adalah Islam. Kemudian mukallaf. Mukallaf berarti dia sudah dewasa. Sudah balik dan akalnya juga sehat. Mukallaf jadi satu tuh. Kemudian hur, merdeka, bukan budak. Sekarang sudah nggak ada perbudakan, nah, itu lewat aja mustati dan dia mampu. Jadi 4. Muslim, mukallaf, merdeka, mampu. Muslim, mukallaf, merdeka, mampu. Nah, itu yang punya kewajiban haji. Kalau misalkan ada anak kecil haji, hajinya sah, tetapi itu belum mencukupi untuk dia menunaikan rukun Islam. Ketika dia nanti sudah mukallaf, sudah balik, maka dia masih punya tuntutan haji. Haji anak kecil ya sah saja. Ada yang belum balik ya, ya sah, hajinya sah. Tetapi dia belum mencukupi untuk membayar haji sebagai rukun Islam. Ketika nanti dia besar dan mampu, dia wajib haji untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Wal mustati'u naw'an. Yang dikatakan mustati, yang dikatakan kemampuan mampu itu ada 2 macam. Yang pertama mustati binafsih, dia mampu dengan dirinya sendiri. Mampu, duitnya ada, bekalnya ada, kemudian dirinya juga mampu. Nah, itu mampu mengerjakan untuk diri sendiri, mengerjakan diri sendiri.
Atau yang kedua, dia nggak mampu, fisiknya nggak mampu, dia lumpuh atau dia punya sakit yang tidak bisa untuk mengerjakan haji, tapi dia punya biaya besar, biaya untuk haji, biaya untuk membayarkan orang untuk berangkat haji. Nah itu juga dia dikatakan mampu, dia wajib haji juga. Nah, maksudnya dia wajib membayar orang untuk haji, membayar orang untuk menggantikan menghajikan. Wallahu a'lam. Ini mukaddimah saja tentang haji. Insyaallah berikutnya baru kita bahas tentang haji. Haji itu sebenarnya simpel saja, dan di haji itu amalan-amalannya badan saja. Tidak ada rukunnya, rukun fi'li semua, nggak ada rukun qauli. Kalau dalam Al-Fatihah, ada dalam surah, dalam sholat kan ada rukun yang qauli, ada harus baca Fatihah, ada harus baca tahiyat kan begitu. Kalau haji enggak, badan aja. Hingga orang haji diem aja nggak ngapa-ngapain, pokoknya kerjakan itu. Haji itu kalau misalkan kita renungi ya, kalau orang itu tidak merenungi makna-maknanya haji, maka haji itu jadi kayak mainan aja, kayak tur. Jalan-jalan sana, lempar-lempar, puter-puter, jalan-jalan, kayak gitu-gitu aja. Tapi berpahala besar. Sehingga orang yang nggak baca apa-apa, diem aja waktu amalan-amalan haji, ya sah hajinya. Karena amalan-amalan badan. Tidak ada amalan-amalan qauli, ucapan-ucapan yang harus diucapkan, tidak ada. Dan itu cuman 6 itu aja. Nah, jadi ihram, kemudian wukuf di Arafah, selepas itu nanti wajibat, ya ini hanya rukun saja. Nanti ada mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lempar jumrah, tawaf ifadah, kemudian sa'i, tahallul, cukur rambut, sudah selesai. Nah, itu semua amalan-amalan yang kaitannya dengan gerakan-gerakan badan. Cuman hanya karena dikerjakannya itu beberapa hari sehingga kayak ribet begitu. Nah, sholat kan sebenarnya rukunnya lebih banyak, tapi karena dikerjakannya cuma 5 menit, 10 menit, kayaknya simpel. Nah, tapi haji ini kebalikannya. Sebenarnya amalan itu saja, cuman sedikit. Nah, tetapi karena durasi mengerjakannya itu panjang, akhirnya kayak rumit. Nah, sebenarnya mudah saja. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Itu berarti kan mampunya umroh dulu kan wajibnya. Oke. Kalau tidak umroh berarti nanti saat haji tidak wajib. Iya, ihram untuk umroh. Nah, tidak wajib. Jadi umroh memang khilaf, beda pendapat. Maksudnya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tetapi dalam madhab kita, dalam madhab Syafi'i, umroh itu seperti haji. Dalam seumur hidup wajib juga sekali. Tetapi nanti kalau misalkan umroh berkali-kali, ya bagus saja. Nah, bagus saja. Jadi kewajibannya misalnya sudah gugur. Nah, tapi kan maksudnya haji di Indonesia ini kan memang sudah disetting, sudah sekaligus dengan umroh. Tamattu itu. Ada lagi? Oke. Untuk fondasi Ka'bah itu pertama kali yang masang atau yang membangun itu konon malaikat. Nah saya tanyakan, di Al-Quran ada disebutkan di malaikat mana yang? Oke, untuk fondasi Ka'bah itu secara eksplisit ya, ayatnya Al-Quran secara jelas tidak mengatakan demikian. Hanya saja Allah mengatakan, berfirman, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Awal Baitullah yang diletakkan untuk manusia di bumi ini adalah ya Ka'bah itu. Nah, tapi yang meletakkan siapa dan kapan itu waktunya tidak disebutkan secara eksplisit. Maksudnya secara lafadznya bagaimana dalam Al-Quran. Tapi tafsir-tafsir menjelaskan iya. Nah, tafsir-tafsir menjelaskan iya. Jadi maksudnya dibangun oleh malaikat, kemudian secara lafadz Al-Qur'annya tidak ada. Itu saja ya. Jadi ini muqaddimah haji saja, muqaddimah haji, bahwa haji itu ya termasuk kewajiban di dalam Islam. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan haji tadi
difardukan kapan, kemudian berapa kali dalam seumur hidup, apa saja keutamaan-keutamaan haji. Nah, mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik untuk mengerjakan haji. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.